Salam dan bahagia untuk kita semua ya. Hari ini saya akan melakukan wawancara ya, berdiskusi bersama teman di komunitas praktisi ya, rekan sejawat di SDN Pandanwangi 3 Kota Malang. Nah, perkenalkan, beliau adalah Ibu Linda ya, guru kelas 6 di SDN Pandanwangi 3. Ya, terima kasih Bu. Nah, hari ini saya akan mengangkat studi kasus yang pertama ya. Mungkin saya bacakan ya Bu ya, Ya untuk kasus yang di nomor 1 ini. Ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja jenengan ya. Iya. Yang mana sama-sama mengajar di kelas 5. Yang kelasnya paralel ya, berarti ada A dan B ya. Oke. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan jenengan. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Nah, pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut dengan Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, jenengan mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Jenengan melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan yang sangat panas di hari itu ya. Berarti ini siang hari. Iya. Ya. Anak tersebut berlutut menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Nah, jenengan melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, jenengan bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas untuk melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, itu kasus dari studi kasus yang pertama. Nah, sekarang menurut Ibu Linda, ya, apa tanggapan dari jenengan apa dari kasus ini? Gini ya Pak Marcel, saya sedikit mereview tentang Ibu Tati ini ya, bahwa Ibu Tati itu sebenarnya adalah guru yang sangat profesional sekali dalam melaksanakan tugasnya. Terbukti bahwa beliau adalah tipe atau figur seorang guru yang disiplin terhadap murid-muridnya, menegakkan disiplin bagaimana mendidik murid-muridnya agar disiplin, meskipun ya tidak semuanya dapat menerima apa yang dilakukan oleh Ibu Tati. Tapi hal itu saya bisa mengapresiasi dengan di situ digambarkan bahwa murid-muridnya banyak yang memperoleh nilai-nilai yang baik. Artinya dengan kedisiplinan Ibu Tati tadi sudah bisa membawa murid-muridnya untuk meraih prestasi, katakan begitu. Nah, di satu sisi ini ada kasus di mana seorang anak ya Pak Marcel tadi, salah satu murid dari Ibu Tati itu sedang menangis di luar kelas, tampak menangis, kemudian Ibu Tati masih asik mengajar katanya. Nah, kalau saya sih yang akan saya lakukan sih, mungkin saya akan menghampiri siswa tersebut terlebih dahulu ya Pak Marcel. Kemudian menanyakan terlebih dahulu apa penyebabnya kok dia sampai menangis, ada masalah apa, mungkin seperti itu. Mungkin kalau masalah itu sekiranya saya bisa mengatasinya sendiri ya, mungkin akan saya bantu untuk mengatasi, karena saya lihat kan Bu Tati waktu itu sedang mengajar ya. Terkadang kita mengajar itu tidak bisa dijeda karena mungkin akan mengganggu aktivitas mengajar juga. Bukan berarti di situ Bu Tati adalah seorang yang tega terhadap muridnya, tidak. Tapi mungkin di satu kondisi Bu Tati memang harus melaksanakan tugasnya dulu, baru mungkin beliau akan menengok muridnya tersebut. Nah, jika murid tersebut mengalami kesulitan atau sepertinya tadi berlutut di atas bebatuan ya Pak ya, bisa jadi itu muridnya sedang terjatuh atau bagaimana. Nah, kalau hanya sekedar masalah terjatuh saja, mungkin saya sebagai rekan kerja Bu Tati akan membantu tugas Bu Tati di sini, yaitu dengan
memberikan obat, kemudian menenangkan si murid tersebut agar tidak menangis lagi. Nah, tetapi kalau di sini nanti kasusnya adalah si murid tersebut sedang mendapatkan hukuman dari Bu Tati, maka mungkin saya hanya bisa menenangkan si murid tersebut. Kemudian mungkin di lain kesempatan, tentunya tidak dalam jam mengajar atau di luar kesempatan, di luar kegiatan belajar mengajar, mungkin saya bisa nantinya berdiskusi dengan Bu Tati, menanyakan permasalahan apa. Kemudian sekiranya kalau memang apa yang Ibu Tati lakukan tersebut kurang tepat ya terhadap anak, ya mungkin saya sebisa mungkin akan memberikan masukan saja, saran untuk Bu Tati, seperti itu Pak Mas. Oh, berarti tetap ada interupsi ya kepada Ibu Tati ya? Kalau interupsi di tengah beliau mengajar tidak, karena itu bisa, maaf ya, etika seorang guru dalam rekan sesama guru ya, kita tidak diperkenankan untuk menginterupsi ya saat guru tersebut sedang mengajar atau menjelaskan kepada muridnya. Setidaknya kita menunggulah waktu saat beliau longgar, saat anak-anak sudah pulang, tidak di depan anak-anak juga saat kita ingin memberikan masukan atau memberikan saran untuk beliau, seperti itu Pak. Berarti kalau begitu kita perlu untuk mengambil keputusan yang seperti apa ini sekiranya ke depan untuk si anak dan juga untuk si ibu tadi. Kalau keputusannya bagaimana? Ya, jadi kalau untuk si anak, keputusan yang akan saya ambil adalah saya akan mendekati anak tersebut, melakukan pendekatan secara personal dengan mengetahui permasalahan, kemudian saya akan solusi apa yang harus saya berikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau dia memang hanya masalah ringan, dia terjatuh seperti itu atau kesakitan atau bagaimana, saya akan berusaha membantu si anak tersebut. Nah, kalau ini berkaitan dengan masalah Bu Tati, dalam artian si anak itu mendapatkan hukuman dari Ibu Tati, ya tentunya saya akan berbicara atau berkomunikasi dengan Bu Tati setelah jam pelajaran usai, seperti itu Pak. Oh, jadi keputusan yang pertama yang dilakukan adalah mengkondisikan anak tersebut ya. Jadi anak tersebut mungkin dibantu dulu, ditolong, ya, ditenangkan dulu, untuk ditanyai ada apa, mengapa ya, bagaimana. Benar, setelah Pak. itu baru nanti setelah pembelajaran usai baru menemui Bu Tati untuk mengajak diskusi tentang perihal si anak perempuan ini. Gitu, ya. Ataupun meskipun itu hanya masalah jatuh saja, saya sebagai rekan kerja juga perlu itu memberitahukan atau menginformasikan kepada Bu Tati supaya tahulah kondisi muridnya seperti apa yang dialami oleh muridnya, seperti itu Pak Marcel. Jadi ini termasuk keputusan yang tepat ya, bagaimana seorang guru walaupun bukan muridnya tetap memberikan, punya rasa kasihan terhadap siswa di kelas yang lain ya, membantu, menolong, lalu sekiranya apa yang dibutuhkan, yang diperlukan, baru nanti memberitahukan, menemui guru yang kelasnya, guru yang bersangkutan. Jadi ini apa ya, sesuatu kasus yang mungkin kita temui juga ini ya di dunia pendidikan di sekolah kita ini. Sering Pak, itu di kasus sehari-hari kan sering kita temui ya Pak. Jadi ini bagaimana dari wawancara ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa belajar untuk cara mengambil keputusan di saat yang tepat. Jadi keputusan itu memang kita butuhkan ya langsung, secara cepat karena melihat kondisi si anak juga membutuhkan pertolongan, karena menangis itu pasti ada keluhan ya, ada yang membuat dia merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Jadi kita perlu untuk menolong si anak tersebut ya, untuk dibantu dulu, ditolong, kemudian baru menemui kepada guru kelasnya. Jadi itu juga mengapa kok si anak dulu, karena tadi etika gitu. Kita tidak bisa menginterupsi saat rekan kita sedang mengajar, itu tidak etis ya dalam dunia pendidikan, seperti itu. Jadi memang perlunya kita harus saling menghormati kepada rekan kerja kita ketika mengajar, maksudnya mau memotong mau memotong di tengah pembelajaran. Tidak etis sekali itu. Ya, betul, tidak etis sekali. Jadi
Ini hasil diskusi kami ya, hasil wawancara saya dengan Ibu Linda selaku guru kelas 6 di SDN Pandanwangi 3. Semoga video kali ini juga memberikan manfaat dan menginspirasi bagi teman-teman pendidik, teman-teman pengajar. Amin. Baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, atau sekolah non formal ya, khususnya di Kota Malang atau mungkin secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Salam dari kami, salam dan bahagia.